Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan min indillahi, tahiyyatan thayyibatan mubarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadimahumullah, puji serta rasa syukur kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini sangat-sangat meriah jamaah kita. Mudah-mudahan kumpulnya kita hari ini merupakan bagian dari pertanda baik. Dalam arti Allah Subhanahu wa taala masih begitu cinta dan berkasih sayang kepada kita. Karena selayaknya tidak ada sebuah kebaikan yang kita lakukan kecuali semuanya merupakan bentuk kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada jasa yang kita keluarkan, tidak ada pengorbanan yang mesti kita agungkan, kecuali semuanya apa yang kita lakukan sampai detik ini berupa kebaikan. Ini semata-mata hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan tabi'in, dan kepada siapapun yang berusaha mempelajari, mengamali dan memahami setiap sunnah dan aturan syariatnya. Ikhwati rahimakumullah, jika ada sesuatu yang berharga yang Allah berikan dalam kehidupan kita di dunia ini, maka sesuatu yang berharga itu adalah bernama keimanan. Kenapa tidak? Karena tidak semua orang yang Allah ciptakan di alam dunia ini mampu merebut manisnya keimanan, dan Allah takdirkan lahir dalam kondisi yang muslim. Memang benar secara fitrah setiap manusia dilahirkan dalam kondisi muslim, tetapi dalam kondisi lingkungan yang ada dengan keberagaman akidah dan keyakinan yang dimiliki setiap manusia, terkadang kemudian yang tadinya manusia itu lahir dalam kondisi fitrah, karena lingkungannya beda, bukan muslim, orang tuanya bukan muslim, maka terjadi perubahan keyakinan. Nah, oleh karena ikhwanullah, saya sebutkan di awal bahwasannya apa yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan termasuk hadirnya kita di sini, ini merupakan bagian dari cinta kasih sayang Allah yang berikan kepada kita. Jangan lantas kemudian kita merasakan adanya pengorbanan waktu yang kita lakukan hanya demi hadir ke tempat majelis-majelis ilmu seperti ini. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat pernah menyinggung adanya ungkapan dari sebagian Arab Baduy di ayat-ayat terakhir, di mana kemudian mereka berkata, yamununa 'alaika an aslamu. Mereka menyangka bahwasanya keislaman mereka itu seolah-olah memberikan jasa yang besar kepada kaum Muhammad. Seolah-olah mereka sudah berbuat banyak untuk engkau dan telah memberikan sesuatu yang berharga untuk kami, kata Allah. Maka kemudian Allah mengatakan, "Qul la tamunnu 'alayya islamakum." Kata Allah, katakanlah oleh kaum Muhammad, sesungguhnya keislaman kalian itu sama sekali tidak memberikan sesuatu yang berharga buat kami, kata Allah. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Tetapi seharusnya yang kalian sadari justru kamilah yang memberikan karunia kepada kalian, yamunnuna 'alaika bil iman, karena kami telah memberikan keimanan ke dalam hati kalian. Oleh karenanya, ikhwatimanillah, di antara pintu-pintu yang dimasuki oleh setan untuk menjerat hati manusia itu bukan hanya sekedar menjadikan sesuatu yang buruk itu begitu enak di mata, begitu enak dilihat, begitu sedap dinikmati, katakanlah, tetapi juga di antara kecerdikan setan itu adalah bagaimana kemudian ketika sebuah kebaikan itu sudah kita lakukan, lalu kemudian kita mengatakan kita adalah manusia yang paling terbaik di alam dunia ini hanya karena sudah melakukan kebaikan. Mungkin kita pernah rasakan, tadi malam umpamanya kita telah tahajud, subuhnya umpamanya kita tilawah 1 juz,
kayaknya kita manusia yang paling suci di alam dunia ini. Atau umpamanya kita hadir ke tempat sini, lalu kemudian kita melihat ada teman-teman kita nggak hadir. Perasaan kita orang yang paling, katakanlah orang yang paling baik dari teman-teman yang nggak hadir di tempat ini. Nah, hati-hatilah ikhwatillah perangkap-perangkap seperti ini, sehingga tanpa sadar kalau kemudian kita terlena bobokan dengan adanya bayang-bayang setan dalam setiap kebaikan kita, bisa jadi kemudian kebaikan yang telah kita lakukan itu justru akan dianggap hampa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya, kembali ke tema awal kita ikhwatillah, iman itu merupakan sebuah potensi kehidupan yang luar biasa. Yang dengan iman, ketika seorang manusia memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Allah, maka segala rintangan, segala cobaan yang dia hadapi itu akan begitu nyaman dan nikmat untuk dilalui. Setidaknya dari awal sejarah kemunculan agama Islam ini, dari mulai Nabi Adam alaihissalam lalu kemudian ditutup dengan risalahnya Nabi Muhammad SAW, dengan lahirnya generasi yang luar biasa, begitu banyak sekali contoh-contoh yang menjadi inspirasi untuk keimanan kita. Dan contoh, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh oleh Allah untuk menyembelih anaknya, kira-kira terpikir nggak sama Nabi Ibrahim bahwasanya nanti ketika proses menyembelih itu akan diganti dengan kambing? Enggak, dikasih kabar pun enggak. Tapi kata Allah, sembelih anak kamu. Lakukan. Contoh yang lain. Ketika Nabi Nuh alaihissalam, beliau sudah merasakan bahwasannya optimalisasi dia untuk membimbing umatnya dan kaumnya menuju ajaran Allah itu sudah pada titik puncak-puncaknya. Hingga akhirnya kemudian beliau mengatakan di surat Ad-Dariyat, wa qala rabbi inni maghlubun fantasir. Wa qala Nuh rabbi inni maghlubun fantasir. Nuh kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ini sudah kalah. Saya sudah lama sekali berdakwah, membimbing dan memberikan pencerahan untuk manusia, tapi sama sekali mereka enggak peduli dengan apa yang aku katakan. Fantasir, berikanlah pertolongan kepada saya. Kalau kita lihat alur kehidupan dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, bukan sesuatu yang pendek. Dalam riwayat disebutkan Nabi Nuh, beliau berdakwah ke kaumnya itu berapa tahun? 1500 tahun. Beliau berdakwah. Dan yang hanya beriman itu hanya 11 orang. 1500 tahun baru kemudian beliau mengatakan, ya Allah, saya enggak punya daya lagi. Saya serahkan semuanya kepada Engkau. Maka ketika bentuk, kalau boleh dikatakan bukan keputusasaan, bentuk kepasrahan diri atas segala yang telah beliau korbankan, waktu yang telah beliau curahkan selama 1500 tahun itu, apa jawaban dari Allah? Wahai Nuh, buatlah bahtera, buatlah kapal layar. Nuh nggak tahu bahwasanya nanti akan turun hujan hingga akhirnya banjir. Yang Allah perintahkan, buatlah kapal layar, buatlah bahtera, ya, ajak teman-temanmu, sahabat-sahabatmu untuk membuat kapal layar tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Perintah dilaksanakan, kapal layar dibuat. Nabi Nuh dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya membuat kapal layar. Kaumnya yang ingkar kepada dakwah beliau hanya menertawakan saja. Itu ngapain Nuh buat kayak gitu? Di padang pasir yang hujan pun jarang, ini disuruh buat bahtera. Ditertawakan sama kaumnya. Tapi beliau pede aja. Perintahnya perintah, lakukan. Nanti umpamanya sesudah bahtera itu sudah jadi, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jalan aja. Maka sebagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya, beliau tidak tahu akhirnya seperti apa. Demikian juga Nabi Nuh. Atau umpamanya Nabi Musa alaihissalam ketika sedang mentok di pinggir sungai Efrat, saat itu
dikejar-kejar sama Fir'aun dan bala tentaranya. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Yang diperintahkan oleh Allah apa? Pukulkanlah tongkat engkau itu ke lautan. Kira-kira Nabi Nuh tahu nggak kalau lautan itu akan dibelah? Ya, nggak tahu. Tapi yang beliau tahu itu adalah perintah dari Allah, lakukan. Ya, ini apa yang terjadi? Sejarah kemudian memberikan bukti bagaimana kemudian bentuk kepasrahan diri dan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ending yang begitu luar biasa. Ya, di surah As-Saffat sampai Allah menggambarkan falamma aslama wa sallamu lil jabin. Maka ketika Nabi Ibrahim dan Ismail itu sudah berserah diri, wa sallahu lil jabin. Pisau itu sudah ada di atas leher. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Maka kami kemudian menyeru kepada Nabi Ibrahim, qad sadaqta ru'ya kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan perintah kami, kadzalika najzil muhsinin, maka kami akan berikan balasan yang terbaik bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Maka kami gantikan putranya yaitu Ismail dengan sebuah hewan kurban yang begitu berkah. Ini real, ikhwatullah. Apa yang menimpa seorang nabi di masanya ini bukan sesuatu yang mustahil ketika kemudian kita mencoba mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu banyak sekali sarana-sarana kita untuk menguatkan kembali keimanan dan kedekatan kita kepada Allah. Saya kira ketika kita kemudian meyakini atas setiap janji-janji yang telah Allah berikan, kehidupan itu insya Allah akan mengalir dengan begitu indahnya. Ini kita begitu banget sekali kalau kita baca dalam sejarah kehidupan para sahabat dengan luka-liku kehidupan mereka yang begitu amat sangat sulit di fase-fase awal. Bahkan kita yakin sebagian di antara sahabat itu sebelum mereka masuk Islam, kehidupan mereka itu adalah kehidupan yang sangat gelap. Sampai ada seorang sahabat namanya Umair bin Wahab sampai diberi gelar dengan gelar Syaitan Quraisy, setannya orang Quraisy. Karena brengsek-brengseknya orang ini gitu. Saking brengseknya, akhlaknya bejat. Tapi ketika Allah memberikan hidayah kepada beliau, sampai dalam cerita ketika perang Badar usai dan kemenangan ada di tangan Islam, disebutkan dalam riwayat ikhwatullah, Umair bin Wahab ini kemudian bertemu dengan seorang sahabatnya yang lain yang masih kafir yang bernama Umayyah bin Khalaf. Saat itu kemudian Umair yang diberi gelar Syaitan Quraisy, setannya orang Quraisy, beliau berkata seperti ini, demi Tuhanku, tidak ada lagi gunanya bagi kita untuk hidup setelah kita mengalami kekalahan yang begitu besar dalam peperangan ini. Demi Allah, kalau seandainya bukan karena ada tanggungan anak istriku di rumah dan aku punya tunggakan hutang yang mesti aku bayar, niscaya aku akan berangkat sendiri ke Madinah dan aku akan tebas kepala Nabi Muhammad itu, kepala Muhammad itu. Luar biasanya Umair saat itu, ikhwatullah, dalam riwayat disebutkan Umair ngobrol sama Sofwan itu, mereka ngobrolnya berduaan, berbisik-bisik. Sampai kemudian disebutkan Sofwan bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, ketika mendengar adanya ungkapan dari Umair bin Wahab ini kemudian mengatakan, ya udah Umair, kalau kamu mau berangkat ke Madinah seorang diri, saya jamin kehidupan anak istri engkau di sini dan aku akan bayar lunasi seluruh hutang-hutang kamu. Sekarang berangkatlah kamu ke Madinah seorang diri, bunuh Rasulullah, persembahkan kepalanya kepada saya. Apa yang terjadi waktu Rasulullah saat itu? Kemudian terjadilah sebuah perjanjian antara Umayyah bin Khalaf dengan Umair. Lalu kemudian Umair keesokan harinya dia membawa peralatan pedangnya dengan membawa kuda tunggangannya menuju kota Madinah. Sampai kota Madinah, para sahabat yang saat itu sudah masuk Islam, mereka melihat mobil khusus Umar bin Khattab. Sampai kemudian mengatakan laqad jaa'a syaitan Quraisy.
Wahai sahabatku, lihat nih, setannya Quraisy sudah datang nih. Kayaknya kita keroyok aja mati dia, selesai di sini. Berani-beraninya dia masuk ke kandang macan istilahnya. Sehingga akhirnya ketika saat itu Umar sudah masuk ke kota Madinah, Rasulullah kemudian melihat dan mengatakan, biarkan dia berhadapan dengan saya. Seperti Rasulullah ketika Umar berhadapan dengan Rasulullah, Rasulullah kemudian mengatakan dengan perkataan yang sama persis dikatakan oleh Umar ketika dia melakukan perjanjian dengan Safwan. Rasulullah kemudian mengatakan, wahai Umar, jika kedatangan engkau ke sini untuk membunuh aku sebagaimana yang engkau katakan kepada Safwan, maka ketahuilah Allah memberikan perlindungan dan Allah memberikan kabar gembira dan berita atas apa yang telah engkau janjikan kepada sahabatmu yang bernama Umayyah bin Khalaf. Saat itu kemudian Umar masuk Islam karena dia mengatakan, demi Allah saat itu ketika saya berjanji, itu hanya saya dengan teman saya dan tidak ada orang lain yang mendengar perkataan saya. Dan demi Allah tidak ada yang mengetahui sesuatu yang gaib kecuali orang tersebut adalah seorang nabi. Saat itu kemudian Umar masuk Islam. Bagaimana drastisnya ikhwatan Allah? Maaf, dari awal sebelum dia masuk Islam, kehidupannya begitu sangat rusak, bahkan sampai diberi gelar syaitan Quraisy dengan rusaknya dan bejatnya moral yang dia miliki. Tetapi ketika dia masuk Islam, dia menjadi bagian dari panglima dalam peperangan di perang-perang selanjutnya. Allah pun memberikan hidayah yang luar biasa. Jadi di sini kalau kita melihat ikhwatan Allah, setiap manusia itu punya potensi, punya kemampuan, yang bila mana kemudian potensi dan kemampuan itu dipoles dengan keimanan dan kedekatan diri kepada Allah, maka manusia itu akan menjadi manusia yang jauh lebih baik dari sekedar manusia yang sama sekali tidak berbuah keimanannya. Kita mungkin pernah mendengar cerita ketika seorang ulama dari Indonesia, almarhum Buya Hamka, beliau pernah ditanya oleh salah seorang jamaahnya, wahai Buya, ini saya punya tetangga Pak Haji, tapi kikirnya minta ampun, meditnya luar biasa. Tapi saya punya tetangga yang lain, Nasrani, tapi luar biasa baiknya. Kalau ada yang kesulitan, dia yang pertama memberikan pertolongan kepada saya. Dan seterusnya, kebaikannya disebut-sebut. Maka kemudian Buya Hamka mengatakan, demi Allah wahai sahabatku, sesungguhnya kepikiran yang dimiliki oleh Pak Haji tadi masih mending. Mendingnya kenapa? Karena kalau seandainya dia bukan orang Islam, pasti kikirnya jauh lebih kikir dari sekarang. Dan kebaikan yang dimiliki oleh orang Nasrani tersebut itu belum apa-apanya. Kalau seandainya dia masuk Islam, pasti kebaikannya jauh akan lebih baik. Jadi ini yang harus coba kita perhatikan. Oleh karena kalau seorang muslim mencoba untuk memoles dan meningkatkan kembali keimanannya, niscaya kebaikannya jauh akan lebih besar. Bahkan nilai kemanfaatannya jauh akan lebih bermanfaat daripada sekadar seorang muslim yang hanya sekadar keislamannya hanya biasa-biasa saja. Dan itu yang coba dihilangkan oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ikhwat sekalian, di surat An-Nisa ayat 100. Bahkan dari surat An-Nisa ayat 97 sampai ayat 100 disebutkan, ini ayat berkaitan dengan peristiwa hijrah. Di ayat 97-nya Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya orang-orang yang meregang nyawa di kota Mekah dan mereka enggan untuk berangkat hijrah ke Madinah, maka nanti di padang mahsyar Allah akan bertanya kepada mereka, fima kuntum. Apa yang kalian lakukan di Mekah? Kenapa kalian gak mau hijrah dengan Nabi, dengan para sahabat yang lain?
Maka kemudian orang-orang yang tidak hijrah itu mereka akan menjawab dengan jawaban yang telah Allah tulis di Al-Quran. Nanti di padang mahsyar jawabannya akan sama persis, karena Allah yang mengabadikan. Mereka kemudian mengatakan, qalu kunna mustad'afina fil ardh. Ya Allah, kami ini orang-orang lemah. Kami nggak bisa berbuat apa-apa. Lalu kemudian Allah mengatakan, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Wahai manusia, wahai hambaku, bukankah bumi Allah itu masih luas? Bukankah rezeki Allah itu bukan hanya sekedar di kota Mekah? Cari di tempat yang lain. Jangan merasa kemudian kalian ini lemah dengan bentuk penyiksaan yang ada. Ayat ini turun, ikhwah sekalian, sahabat-sahabatku yang dicintai Allah, ini berkaitan dengan kejadian satu di antara paman Rasulullah yang bernama Abbas. Saat itu ketika turun perintah hijrah, Abbas ini sedang menikmati puncak-puncak karirnya, lagi sukses-suksesnya dengan bisnisnya. Jadi saat itu Abbas, beliau berprofesi sebagai seorang rentenir. Karena ketika sebelum peristiwa hijrah, rentenir itu belum diharamkan. Yang namanya riba atau rentenir itu baru diharamkan ketika peristiwa Haji Wada, 18 hari ketika Rasulullah akan wafat. Jadi masa-masa akhir. Kenapa diakhirkan? Karena bisnis seperti itu adalah bisnis yang sudah akrab. Tidak hanya untuk kalangan kafir Quraisy, bahkan di kalangan para sahabat. Sehingga kalau langsung frontal diharamkan, bisa-bisa mereka berontak. Allah Maha tahu. Sehingga Islam itu begitu memanusiakan manusia, sehingga Allah Maha tahu kalau seandainya diharamkan sekarang, niscaya bakal akan banyak orang yang berkeberatan. Saat itu, ikhwah sekalian, Abbas sedang menikmati puncak-puncak karirnya. Ini kalau saya tinggalkan bisnis saya, banyak orang yang nunggak hutang ke saya. Apakah saya harus tinggalkan begitu saja selama di sisi lain saya sudah merintis usaha saya demikian lama. Hingga akhirnya kemudian dalam riwayat disebutkan Abbas, paman Rasulullah ini kemudian tertawan dengan harta kekayaannya. Ketika terdengar berita itu sampai kepada Rasulullah kemudian mengatakan, "Ifzi nafsak," kata Rasulullah, "Wahai sahabatku, wahai pamanku, bebaskan diri engkau dari kumpulan harta yang kau miliki." Maka kemudian Abbas balik bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alam nashhadu bi syahadatika wa nusalli nahwa qiblatik?" Wahai Rasulullah, emang gak cukup dengan syahadat kami? Emang gak cukup dengan sholat kami mengarah kiblat? Apakah bentuk pengorbanan yang kami lakukan dengan bentuk penghinaan, ancaman, intimidasi, dan pembunuhan yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada kami selama 10 tahun ini, apakah tidak cukup? Apakah hanya sekedar dengan tidak hijrah itu lantas kemudian kami dikatakan telah bermaksiat kepada Allah? Jadi intinya Abbas ini mengatakan, "Ya Rasul, udah deh, kami nggak usah hijrah. Yang penting kami tetap iman, tetap sholat. Ya nanti orang kafir Quraisy mau mengancam kayak mau membunuh kami, nggak jadi masalah. Yang penting kami tetap iman." Tapi bentuk keberatan yang menjadikan faktor utama Abbas itu tidak mau hijrah bukan karena sekedar iman saja, tapi karena faktor ekonomi. Berat tinggalinnya. Dan ini bisa kita rasakan gitu ya. Kalau kita sedang di puncak-puncak karirnya, ini lagi sukses nih, jabatannya lagi tinggi gitu ya. Datang perintah, ya bukan dari Allah gitu. Pokoknya datang perintah dari orang tua kita, pindah gitu ya. Atau balik ke kampung dan seterusnya. Beratnya luar biasa. Tapi Rasulullah SAW mengatakan semuanya itu tidak cukup. Karena seorang manusia itu harus menolak dan setiap pelecehan dan penghinaan. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah itu harus mempunyai kemuliaan, harus mempunyai kehormatan diri yang dengan keimanannya itu tidak boleh dilecehkan. Makanya dalam sejarah iman Allah,
peristiwa hijrah itu bagian dari rentetan peristiwa yang berat dilakukan oleh para sahabat. Tidak hanya sekedar pengorbanan ekonomi yang mereka harus tinggalkan, yang mereka harus lakukan, tetapi jarak antara Mekah dengan Madinah itu luar biasa jauhnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa haji dan umrah ya. Itulah yang belakang yang paling keras, insyaallah doanya yang paling ijab. Ya. Jarak antara Mekah ke Madinah itu sekitar 490 kilo. Jadi kalau diukur mungkin dari jarak dari mana tuh? Kerawang ke mana? Kerawang ke Surabaya. Itu bukan naik kereta api, bukan naik bis, jalan kaki. Sebagian besar para sahabat waktu itu melakukan perjalanan ke Mekah Madinah itu jalan kaki. Karena mereka otomatis meninggalkan semuanya. Kalau mereka sibuk harus mengumpulkan hartanya, itu sudah habis di jalan, dibabarkan orang-orang kafir Quraisy. Sampai ada beberapa orang sahabat yang wafat di perjalanan. Di surat An-Nisa ayat 100 Allah mengatakan, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Dan siapa orang yang keluar dari rumahnya dengan niatan hijrah karena Allah, tapi kemudian di perjalanan mereka wafat, maka sungguh pahalanya itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun terkait peristiwa hijrah yang dialami oleh dua orang sahabat yang bernama Khalid bin Hizam, itu yang pertama, dan yang kedua Dirar bin Jundab. Ya. Dua-duanya wafat di perjalanan, dan disebutkan Dirar bin Jundab ini atau bin Jundub ini dia wafat digigit oleh seekor ular di padang pasir. Kita tahu bagaimana bisa ular di padang pasir itu seperti apa. Sementara saat itu orang-orang melakukan perjalanan hijrah itu sendiri-sendiri, nggak bergerombol, karena kalau bergerombol langsung ditangkap. Semuanya sembunyi-sembunyi. Sehingga kalau ada satu orang sahabat yang digigit ular, sudah itu kalah, selesai, nggak ada yang nolong. Dan itu yang dirasakan oleh dua orang sahabat ini. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya sebagai bentuk penghargaan atas kesyahidan dua orang sahabat. Ini perjalanannya begitu. Oleh karena itu, Allah, di sini kita melihat bagaimana tidak ada kekuatan yang mampu melipat gandakan potensi yang dimiliki oleh seorang manusia kecuali kekuatan itu yang benar kekuatan keimanan. Dan sejarah memberikan contoh luar biasa. Kalau kita lihat di PDAM, ketika 1 bulan yang lalu, saya dengan beberapa anak-anak dari sekolah SMA IT Harum melakukan karya wisata ke dunia, field trip. Ketika PDAM dipimpin oleh Pak Yogi ya, 2 bulan yang lalu surplus keuntungannya sudah nyampe 30%. Artinya seperti itu. Tapi setidaknya ini dilihat kemudian bagaimana keuntungan itu tidak akan semata-mata didapat dan digali, kecuali kemudian ketika mempunyai semangat ruhiyah dan keimanan yang luar biasa. Ini poin penting yang patut kita cermati. Nah, terlepas dari itu semua, ikhwan fillah, sejarah memberikan contoh manusia-manusia yang terbaik yang mungkin tidak akan pernah lagi muncul di alam dunia ini. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali dan seterusnya. Mereka adalah bagian-bagian suri teladan yang patut kita contoh. Meskipun toh hari ini sudah muncul gerakan-gerakan sempalan yang kalau seandainya kita tidak mengakrabkan diri dengan majelis-majelis taklim, dengan pengajian-pengajian, kita bisa jadi menjadi mangsa-mangsa dari ajaran-ajaran yang sudah dicap kesesatannya. Ketika kemarin
mungkin pernah saya singgung. Tanggal 1 Muharram hari Sabtu bertepatan dengan tanggal berapa? Tanggal merah kemarin? Ya lihat lagi di kalender ya. Karena yang paling enak itu lihat tanggal merahnya. Tapi kalau sudah lewat. Ya, jadi waktu kemarin itu kan MUI mengadakan semacam tabligh akbar peringatan 1 Muharram. Itu ormas-ormas Islam itu diundang semuanya. Tapi sangat disayangkan di antara undangan-undangan yang diundang itu ada kelompok yang MUI sendiri sudah memfatwakan kesesatannya. Tapi justru mereka diundang. Bahkan spanduknya paling besar di GPK itu. Di Karawang sendiri banyak ya jamaahnya. Ada yang tahu kelompoknya? Ya di kita juga kan pelangnya dekat ya di daerah ini. Ya. Apa? LDI. Ya. Jadi seolah-olah sudah mendapatkan pengakuan. Seolah-olah dengan pemerintahan sekarang. Ini intinya ikhwatullah memberikan pesan kepada kita. Kalau kita enggak mengakrabkan dengan kajian keislaman itu, kita akan jadi mangsa yang begitu mudah untuk direkrut. Terlebih ketika kemarin rupanya tanggal 10 Muharram orang-orang Syiah sudah mulai berani menampakkan aktivitas mereka ini. Di Karawang beberapa saat yang lalu ketika tanggal 10 Muharram itu saya melihat ada beberapa orang pemuda itu yang sudah berani pakai kaos hitam lalu ada tulisan Ya Hussein dan seterusnya. Ini tanda-tanda ya kalau seandainya kita nggak mempunyai militansi dan pemahaman Islam yang kuat, ya kita akan dijauhkan dari berkah keimanan itu sendiri. Ini mungkin hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Insyaallah masih ada cukup ruang waktu bagi kita untuk sharing dan diskusi. Mudah-mudahan waktu yang panjang ini bisa kita optimalkan sehingga insyaallah apa yang disampaikan ini bisa menjadi pentadabburan dan introspeksi diri bagi kita. Aku lupa dan astagfirullah.